Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ulun Ahmad Nopal. Jadi di sini Ulun ingin mempresentasikan proposal penelitian Ulun yang berjudul Evaluasi Program Kolaborasi antara Guru PAI dan Guru Kelas dalam membiasakan praktik ibadah di lingkungan sekolah MTSN 3 Banjarmasin. Nah, langsung saja di sini masuk ke latar belakangnya, yaitu pendidikan agama di sekolah memiliki peran penting dalam membentuk karakter religius siswa. Nah, nilai religius ini mencakup sikap dan perilaku yang sesuai dengan ajaran Islam. Nah, dalam konteks sekolah, kolaborasi antara guru pendidikan agama Islam atau bisa disebut PAI dan guru kelas menjadi kunci dalam membiasakan praktik ibadah. Nah, guru PAI memberikan pengajaran tentang ajaran Islam, sementara guru kelas mendukung penerapan nilai-nilai tersebut dalam kegiatan sehari-hari di sekolah. Nah, pendidikan adalah fondasi utama pengembangan sumber daya manusia dan pembentukan karakter, terutama karakter religius yang berkaitan dengan etika dan moral. Nah, pendidikan agama Islam yang berkualitas penting untuk menciptakan generasi yang kompetitif sekaligus berpegang pada nilai Islam. Guru pendidikan agama Islam atau PAI memiliki peran penting, namun keterbatasan waktu mengajar membuat kolaborasi dengan guru kelas menjadi kunci. Nah, di MTSN 3 Banjarmasin ini kolaborasi diterapkan untuk membiasakan praktik ibadah seperti sholat duha, kultum, infak, dan hafalan Al-Quran guna membentuk karakter religius siswa secara berkelanjutan. Nah, masuk ke definisi operasional itu terbagi menjadi 5, yaitu evaluasi program, kolaborasi, guru, pendidikan agama Islam, dan juga praktik ibadah. Setelah itu, di fokus penelitian ini ada terbagi menjadi 3, yaitu faktor pendukung dan penghambat praktik ibadah di lingkungan sekolah MTSN 3 Kota Banjarmasin. Setelah itu, dampak kolaborasi dalam meningkatkan praktik ibadah di lingkungan sekolah MTSN 3 Kota Banjarmasin. Dan yang terakhir, pelaksanaan kolaborasi antara guru PAI dan guru kelas dalam membiasakan praktik ibadah di lingkungan sekolah MTSN 3 Kota Banjarmasin. Setelah itu, masuk ke tujuan penelitian, yaitu yang ada 3, yaitu untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat praktik ibadah di lingkungan sekolah MTSN 3 Kota Banjarmasin. Setelah itu, untuk mengetahui dampak kolaborasi dalam meningkatkan praktik ibadah di lingkungan sekolah MTSN 3 Kota Banjarmasin. Dan yang ketiga, yaitu untuk mengetahui pelaksanaan kolaborasi antara guru PAI dan guru kelas dalam membiasakan praktik ibadah di lingkungan sekolah MTSN 3 Kota Banjarmasin. Setelah itu, masuk ke signifikasi penelitian. Nah, di sini signifikasi penelitian yaitu penggunaan secara teoritis penelitian ini dapat menambah wawasan tentang pentingnya kolaborasi antara guru dalam meningkatkan pendidikan agama, khususnya dalam membiasakan praktik ibadah di sekolah. Setelah itu, hasil penelitian ini dapat menjadi model bagi institusi pendidikan lainnya dalam menerapkan kolaborasi serupa untuk meningkatkan sikap religius siswa. Setelah itu, masuk ke kegunaannya secara praktis. Nah, kolaborasi antara guru PAI dan guru kelas dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam praktik ibadah sehingga menciptakan lingkungan sekolah yang lebih religius. Nah, penelitian ini memberikan panduan praktis bagi guru dalam merancang dan melaksanakan program kolaborasi yang efektif untuk membiasakan praktik ibadah di sekolah. Setelah itu, masuk ke penelitian terdahulu, yaitu di sini ada terbagi 3, yaitu Ovi Pertiwi tahun 2020 yang berjudul Kolaborasi Guru Pendidikan Agama Islam atau PAI dengan Guru Bimbingan Konseling atau BK dalam Pembinaan Akhlak Peserta Didik di SMK Perguruan Muallimat Cukir Kabupaten Jombang. Setelah itu, yang kedua, Lia Oktavia pada tahun 2023, yaitu kolaborasi guru pendidikan agama Islam dan guru kelas dalam mengembangkan sikap religius peserta didik di Sekolah Dasar Negeri 10 Ujan Mas. Setelah itu, yang terakhir, Ali Jusri Pohan pada tahun 2020, yaitu dengan judul Kolaborasi Guru Agama Islam dengan Guru Bahasa dalam meningkatkan prestasi ekstrakurikuler bidang keagamaan siswa. Setelah itu, masuk di kajian teori, yaitu terbagi menjadi 5. Yang pertama, evaluasi program. Setelah itu, yang kedua, kolaborasi. Yang ketiga, guru. Yang keempat, pendidikan agama Islam. Yang terakhir, praktik ibadah. Setelah itu, masuk ke metode penelitian.
Penelitian ini melakukan pendekatan lebih mendalam menggunakan pendekatan kualitatif. Nah, penelitian kualitatif ialah sebuah penelitian dengan cara melaksanakan analisis, lalu juga dengan menginterpretasi teks beserta hasil wawancara dengan harapan bisa mendapatkan arti dari sebuah fenomena. Setelah itu, subjek dan objek penelitian ini yaitu guru dari MTSN 3 Banjarmasin terkait faktor pendukung dan penghambat praktik ibadah di sekolah, dampak kolaborasi dalam meningkatkan praktik ibadah di sekolahan tersebut. Nah, objeknya yaitu pada penelitian mengenai faktor pendukung dan penghambat praktik ibadah di sekolah. Setelah itu yang kedua, dampak kolaborasi dalam meningkatkan praktik ibadah di lingkungan sekolah, juga untuk mengetahui pelaksanaan kolaborasi antara guru PAI dan guru kelas dalam membiasakan praktik ibadah di lingkungan sekolah MTSN 3 Kota Banjarmasin. Setelah itu, data mengenai data yang akan digali dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu data pokok dan data penunjang. Nah, data yang diperoleh berdasarkan informasi dari sumber data yaitu informan utama yakni guru dan siswa Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Banjarmasin, dan informan pendukung yaitu dari staf TU di Madrasah Sanawiyah 3 Banjarmasin dan dokumentasi. Nah, teknik pengumpulan data ini menggunakan beberapa teknik, yaitu ada tiga. Yang pertama observasi, yang kedua wawancara, dan yang ketiga dokumentasi. Nah, sistematika penulisan ini di bagian awal proposal skripsi terdiri dari halaman sampul dan daftar isi sementara, dan yang kedua bagian isi proposal isi itu terdiri dari latar belakang masalah, definisi operasional, fokus penelitian, tujuan penelitian, signifikasi penelitian, penelitian terdahulu, kajian teori dan kerangka pikir. Setelah itu yang metode penelitian dan sistematika penelitian, dan yang terakhir di bagian akhir proposal skripsi ini terdiri dari daftar pustaka sementara dan daftar riwayat hidup penulis. Itu saja yang ulun dapat sampaikan mengenai proposal ulun. Sekian dari ulun, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.